リンクスタート。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to the next material about Essential Grammar 1 and Grammar 2. But before study, do you know about grammar? What is grammar? Grammar itu adalah SPOK di dalam bahasa Inggris, supaya kalimatnya itu terarah. Kalau dalam bahasa Indonesia, ada yang namanya SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya seperti apa? Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya, saya berangkat ke sekolah, ayah pergi ke kantor, ibu memasak nasi. Nah, contohnya seperti itu. Sama di dalam bahasa Inggris juga ada kalimat yang menggunakan formula seperti itu. Di sini Bapak akan membahas tentang simple present tense. Nah, salah satu dari ke-16 tenses dalam bahasa Inggris. Simple present tense itu digunakan dalam percakapan sehari-hari, kalimat yang mengandung fakta, atau kegiatan yang berulang. Simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu simple present tense verbal dan simple present tense nominal. Simple present tense yang verbal, yaitu predikatnya itu digunakan berupa bare infinitive, atau kata kerja pertamanya itu verb satunya, contohnya seperti do, visit, go, eat, dan lain-lain. Nah, itu tidak berubah tetap. Tapi khusus untuk yang see, he, dan eat menggunakan verbnya verb 1 tetapi ditambahkan s atau es. Contohnya yang do menjadi does, visit menjadi visits, go menjadi goes, eat menjadi eats, dan lain-lain. Kemudian ada simple present tense yang nominal, yaitu simple present tense yang predikatnya digunakan berupa to be, yaitu seperti is, am, dan are. Nah, di sini Bapak bahas dulu yang nominal ya. Simple present tense nominal atau to be. Contoh dari simple present tense yang nominal ini, for example like I am from Depok. Nah, itu udah jadi contoh simple present tense. Kalimat sederhana seperti itu. Kemudian misalnya you ya. You are from Depok. Terus misalnya she atau he. She is from Bali. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah to be-nya. To be itu terbagi menjadi 3, yaitu is, am, dan are. Kalau is itu untuk he, she, dan it. Kalau am itu untuk saya atau I. Dan are itu digunakan untuk we, kita, you, kamu, dan they, mereka. Terus kemudian kalimat present tense yang nominal ini ada nggak negatif dan tanda tanyanya? Tentu ada. Kalau dalam nominal, kalimat negatifnya tinggal ditambahin not aja. Contoh, I am not from Depok. She is not from Depok. Atau you are not from Depok. Simple kan? Cuma seperti itu. Kemudian yang interrogatif atau tanda tanya. Nah, kalimat tanya ini hanya dipindahkan to be-nya ke depan. Misalnya, kan to be I itu am. Ya udah, dibalik aja jadi am I from Depok? Tanda tanya. Terus misalnya yang si is she from Depok? Tanda tanya. Terus misalnya yang you, are you from Depok? Tanda tanya. Sudah, seperti itu aja. Nah, itu salah satu dari contoh simple present tense yang nominal. Kemudian yang verbal gimana? Nah, kalau yang verbal ini untuk I, you, they, and we itu tetap dia tidak menambahkan s atau es. Contohnya seperti apa? Misalnya they study at SMK Kusuma Bangsa. Nah, studinya itu tetap tidak ditambahkan is. Terus kalau misalnya yang he, she, dan it itu ditambahkan is. Jadi misalnya she studies at SMK Kusuma Bangsa. Kenapa bisa berubah? Karena dalam simple present tense yang she, he, it ini, kalau penggunaan kata verb atau kata kerjanya itu hurufnya konsonan seperti y, seperti huruf-huruf lain seperti a, i, u, e, o, maka menggunakan es. Contoh lainnya seperti apa? Nah, contoh lainnya misalnya she goes to school every day. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi?
Kalau misalnya yang he likes jogging every day. Nah, seperti itu ditambahkan s. Terus kalau yang biasa-biasa kayak Ayu Dewi gitu. Lalu untuk membedakan kata kerja yang menggunakan s atau es bagaimana, Pak? Nah, cara membedakannya yaitu dilihat huruf kata kerja terakhirnya. Misalnya huruf belakangnya itu huruf-huruf biasa yang bukan vokal a, i, u, e, o. Maka ditambahkan huruf s seperti it menjadi eats, run menjadi runs. Terus apalagi misalnya pokoknya selain a, i, u, e, o. Terus kalau yang ditambahkan es itu kayak gimana, Pak? Yang huruf-hurufnya vokal, misalnya go menjadi goes. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya carry kan belakangnya y, itu kan konsonan. Namun, ini pengecualian untuk yang konsonan hurufnya y ditambahkannya is. Jadi udah i terus tambahkan es. Misalnya carry menjadi carries, worry menjadi worries, marry menjadi marries, seperti itu. Terus apalagi? Nah, ada lagi pengecualian untuk yang huruf vokal pertamanya kemudian ditutup huruf y. Contohnya apa? Misalnya play, P, L, A, Y. Nah, huruf A ini kan vokal, A, I, U, E, O nih. Ditutupnya sama huruf Y, play. Terus ditambahkannya belakangnya jadi apa? Tambahin huruf S, jadinya place. Gitu. Terus apalagi? Misalnya buy, B, U, Y. Nah, U kan huruf A, I, U, E, O. Belakangnya Y, jadi buys. Terus apalagi? Employees. Kan employ, belakangnya O, A, I, U, E, O. Ditutup sama Y, jadi employees. Belakangnya huruf S. Apalagi enjoy, belakangnya o sama y. Nah, a, i, u, e, o ditutup sama y menjadi enjoys, seperti itu. Nah, ini untuk formula dari simple present tense yang verbal, yaitu subject, verb, ditambahkan s atau es yang tadi udah Bapak jelaskan, kemudian ditambahkan objek. Objeknya bebas, mau keterangannya mau apa, itu boleh sesuai kalimatnya. Lalu untuk pertanyaannya seperti apa? Nah, untuk kalimat tanya menggunakan do atau does di awalannya. Do atau does, kemudian subjeknya, kemudian kata kerjanya, kemudian objeknya. Terus, does she study at Kusuma Bangsa? Tanda tanya, seperti itu. Kalau untuk kalimat negatifnya, Pak, nah kalimat negatifnya tinggal ditambahin aja not. Dan untuk formula dari kalimat negatifnya, tinggal ditambahkan aja not pada do atau does. Contohnya ya seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Misalnya I don't study at SMK Kusuma Bangsa, dan misalnya yang she doesn't study at SMK Kusuma Bangsa. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.